Studi Metalurgi Umum semester 5. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang materi inti metalurgi umum yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Cesar Ahmad ST.MT, dengan fokus pada materi PBG atau pengolahan bahan galian, hidrometalurgi, dan pirometalurgi. Khususnya, kita akan menjelaskan dan menggambarkan secara detail semua mekanisme pemisahan penting mulai dari sistem flotasi, konsentrasi, elektrostatis, dan magnetik separator hingga bagian spiral konsentrator. Ini adalah fondasi ilmu metalurgi umum. Tonton sampai habis untuk menguasai semua prosesnya. Ada 6 pengolahan bahan galian. 1. Karakterisasi biji. Karakterisasi biji adalah setiap jenis mineral dan biji memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan biji yang sama pun bisa memiliki karakteristik yang berbeda. 2. Kominusi. Kominusi memudahkan untuk memisahkan mineral berharga dengan mineral pemotor. Kominusi dilakukan dengan 2 tahap, yaitu permukaan dan penggarusan. 3. Sizing merupakan aktivitas pemisahan partikel mineral berdasarkan akuratnya 4 konsentrasi. Proses konsentrasi adalah proses pemisahan partikel berharga dari pemotornya. 5. Dewatering. Dewatering adalah proses pemisahan antara padatan dengan cairan. 6. Material handling adalah bahan galian yang mengalami proses pengolahan bahan galian dengan cepat, baik yang berupa konsentrat, basah, dan kering maupun bersifat ampas. Kemudian 5 macam-macam proses konsentrasi. 1. Ore sorting. Ore sorting adalah proses di mana partikel biji dipisahkan dari material yang tidak diinginkan berdasarkan beberapa sifat fisik. 2. Gravitasi. Gravitasi adalah pemisahan mineral berdasarkan berat jenis dalam suatu medium fluida dengan menggunakan perbedaan kecepatan pengendapan. 3. Dense medium separator adalah untuk memisahkan mineral dengan berat jenis yang berbeda. 4. Magnetic separator adalah proses konsentrasi yang memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh bahan mineral. 5. Flotasi untuk memisahkan mineral berharga dan pemotor dengan cara mengapungkan salah satu mineral ke permukaan. Kemudian 4 macam proses konsentrasi gravitasi. 1. Fluence box memiliki prinsip kerja dengan pemisahan mineral berharga dari pemotornya berdasarkan berat jenis mineral tersebut. 2. Jing atau jingging, atau secara umum pemisahan mineral berharga dari pemotornya di dalam jing dilakukan dalam suatu aliran fluida vertikal. 3. Shaking table atau meja goyang. Mineral yang masuk akan dialiri oleh air dan mengalir ke tabel yang telah dinyalakan. 4. Hampray spiral berbentuk lintasan yang melingkar membentuk spiral dalam arah partikel. Kemudian 3 macam proses dewatering. 1. Ketchkening atau pengentalan merupakan pemisahan padatan dengan cairan yang dilakukan dengan cara mengedepankan partikel-partikel dalam suatu pulp atau slurry sehingga didapat 50% solid.
Kemudian filtering atau penapisan saring merupakan proses pemisahan antara padatan solid dengan cairan dengan jalan menyaring sehingga akan dapat solid sebesar 80%. Kemudian drying atau pengeringan merupakan proses pemisahan antar padatan dengan cairan dengan jalan pemanasan sehingga padatan betul-betul bebas dari cairan dan akan didapat 100% solid. Kemudian 5 proses utama dalam ekstraksi HPAL. 1. Preparasi biji. Biji nikel laterit atau limonit digerus dan dicampur dengan air membentuk bubur atau slurry. 2. Pelindian HPAL. Slurry dicampur dengan asam sulfat dan dimasukkan ke dalam autoklaf pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. 3. Pemisahan padatan cairan. Larutan kaya logam PLS dipisahkan dari sisa padatan atau residu atau tailing melalui pemekatan dan penyaringan. 4. Pemurnian larutan. Larutan PLS dinetralkan untuk mengendapkan pengotor yang tersisa terutama besi dan aluminium. 5. Produksi adalah produksi produk air ini dan CO diendapkan secara selektif dari larutan murni biasanya menghasilkan produk antara seperti HMP. Sistem konsentrasi elektrostatis atau elektrostatis separator 1 feeder atau pengumpanan. Bahan umpan atau campuran partikel konduktif dan non-konduktif dimasukkan melalui filter, partikel jatuh secara merata ke permukaan drum berputar. 2. Drum atau roller berputar. Drum berputar dengan kecepatan tertentu. Di sekitar drum terdapat medan listrik tegangan tinggi. Partikel akan menempel sementara di permukaan drum. 3. Loniation elektrod dan Higg atau voltaik. Elektroda ionisasi menghasilkan tegangan tinggi. Tegangan ini memberikan muatan listrik pada partikel mineral. Perbedaan sifat listrik menyebabkan perilaku partikel berbeda. 4. Perilaku partikel. Partikel konduktor atau hitam mudah melepaskan muatan listrik, cepat terlepas dari permukaan drum, jatuh lebih jauh dari drum. Partikel non-konduktif atau putih sulit melepaskan muatan, tetap menempel lebih lama pada drum, jatuh lebih dekat ke drum. Middlings, partikel dengan sifat antara konduktor dan non-konduktor, jatuh di area tengah. 5. Brush atau sikat digunakan untuk membantu melepaskan partikel non-konduktor dari drum agar jatuh ke bawah. 6. Deleftor 1 dan 2. Telat pengaruh untuk mengatur lintasan jatuh partikel, membantu pemisahan hasil agar lebih bersih dan terkontrol. 7. Kolektor atau penampung hasil. Terdapat 3 hasil pemisahan: non-konduktor partikel, non-konduktif. Middlings, campuran atau partikel antara konduktor partikel konduktif. 8. Gambar contoh hasil 10A, 10B, 10C. 10A konsentrat konduktor, biasanya mineral logam. 10B non-konduktor, misalnya kuarsa. 10C middlings, campuran. Sistem konsentrasi magnetik atau magnetic separator. Umpan bahan awal berisi campuran mineral, magnetik dan non-magnetik. Drumroll magnetik, silinder bermagnet yang memiliki mineral magnetik. Mineral magnetik tertarik pada menempel pada drum lalu terbawa putaran. Mineral non-magnetik tidak tertarik magnet, langsung jatuh. Konsentrat magnetik
hasil pemisahan berisi mineral magnetik. Tailing non-magnetik, sisa pemisahan berisi mineral non-magnetik. Bagian-bagian utama dalam sistem flotasi. 1. Pengumpan atau umpan. Umpan berupa campuran biji halus dan air slurry dimasukkan ke dalam sel flotasi. Umpan ini sudah melalui proses liberasi sebelumnya. 2. Reagen atau bahan kimia flotasi. Reagen ditambahkan ke dalam sel terdiri dari kolektor, membuat mineral berharga menjadi hidrofobik. Father, membentuk dan menstabilkan buih. Modifier, mengatur pH atau menekan mineral tertentu. Reagen berfungsi agar mineral target dapat menempel pada gelembung udara. 3. Siklon udara atau intel udara. Udara dimasukkan ke dalam suatu sel flotasi untuk membentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung ini akan menjadi media pengangkut mineral berharga ke permukaan. 4. Impler atau pengadu. Impler berputar di bagian bawah sel dan berfungsi untuk mengaduk slurry agar homogen, menyebarkan udara menjadi gelembung halus, membantu kontak antara mineral dan reagen. 5. Flatgen Kell atau bank flotasi merupakan wadah utama proses flotasi, tempat terjadinya pencampuran slurry, kontak mineral dengan reagen dan udara. Proses pengampungan mineral berharga. 6. Buih flotasi atau froth. Mineral berharga yang bersifat hidrofobik menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan membentuk lapisan buih. 7. Konsentrat buih. Buih yang mengandung mineral berharga dialirkan keluar melalui bibir sel atau overflow sebagai konsentrat flotasi. 8. Tailing. Mineral yang tidak menempel pada buih bersifat hidrofolik, akan tetapi berada di bagian bawah sel dan keluar sebagai tailing atau limbah. Gambar tersebut menunjukkan alat spiral konsentrasi yang digunakan untuk memisahkan mineral berdasarkan perbedaan berat jenis. Umpan berupa campuran mineral berat dan mineral ringan yang bercampur dengan air dialirkan ke bagian atas spiral. Slurry kemudian mengalir mengikuti jalur spiral ke bawah akibat pengaruh gaya gravitasi dan aliran air. Selama proses ini, mineral berat seperti emas dan kasiterit cenderung bergerak ke bagian dalam spiral dan mengendap sehingga terkumpul sebagai konsentrat. Sementara itu, mineral ringan terbawa aliran air menuju bagian luar spiral dan keluar sebagai ngangue. Material yang memiliki sifat di antara mineral berat dan ringan akan keluar sebagai intermediasi. Pemisahan ini terjadi karena perbedaan berat jenis dan respon partikel terhadap aliran fluida di dalam spiral. Untuk 1 kilo NiO dan 1 kilo FO direduksi dengan karbon jika kandungan karbon murninya 85%, berapa karbon yang dibutuhkan untuk reduksi kedua senyawa menjadi logam FNi? 1. Reaksi reduksi diasumsikan membentuk CO. NiO tambah C dikurangi Ni tambah CO. FeO tambah CFe tambah CO, artinya 1 mol oksidasi butuh 1 mol C. 2. Tanggal massa molar. NiO sama dengan 58,69 tambah 16 sama dengan 74,69 G per mol. FO sama dengan 55,85 tambah 16 sama dengan 71,85 G per mol. C sama dengan
12 G per mol. 3. Hitung kebutuhan karbon. A. Reduksi 1 kg NiO sama dengan 174,69 sama dengan 13,39 mol. Karbon yang dibutuhkan Mc sama dengan 13,39 kali 12 sama dengan 160,7 gram. B. Reduksi 1 kg FeO. NFeO sama dengan 100.071,85 sama dengan 13,92 mol. Karbon yang dibutuhkan Mc sama dengan 13,92 kali 12 sama dengan 167,0. 4. Total karbon murni. C. Total sama dengan 160,7 tambah 167,0 sama dengan 327,7 gram. 5. Koreksi kadar karbon 85%. Faktual 327,7 per 0,85 sama dengan 385,5 gram. Jawaban akhir untuk mereduksi 1 kg NiO dan 1 kg FeO menjadi logam FeNi dibutuhkan sekitar 0,3 kg karbon dengan kadar C sama dengan 85%.